Sampai ada pepatah mengatakan ba ilm ba adab. Ada ilmu ya ada adab. Ada ilmu ya ada adab. Yang nggak ada adabnya berarti nggak ada ilmunya, gitu maksudnya. Artinya apa? Ilmunya nggak ada buahnya, nak. Nggak ada buahnya sama sekali. Nggak ada buahnya sama sekali. Ilmu itu penting. Ibadah tanpa ilmu nggak ada, nggak sah. Tapi ingat, ilmu yang kalian pelajari bukan sekedar untuk diketahui, tapi untuk diamalkan. Dan amal itu juga sudah sebagian dari buah, gitu. Tapi buah yang paling besar, yang paling menonjol adalah akhlaknya. Makanya di Al-Bahjah itu goal nomor 1 adalah akhlak. Sampai Buya punya moto, tinggalkan kami kalau tidak berakhlak. Kalian tahu kan? Jangan kalian, oh kata Ustadz, sudah belajar dapat ilmu diamalkan. Saya sholat berarti saya mengamalkan ilmu benar. Ngaji ngamalkan ilmu benar, ngamalkan ilmu. Oh wiridannya benar, ngamalkan ilmu, iya benar, ngamalkan ilmu. Kemudian akhlaknya tapi jelek, enggak. Justru itu ciri berarti buah yang sesungguhnya belum muncul. Ilmu itu akan muncul buahnya dan terlihat jelas di saat akhlaknya ada. Gitu nak soleh ya. Sampai kata para ulama, ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. Jadikanlah akhlakmu itu seperti tepung, sedangkan ilmumu seperti garam. Sekarang pertanyaannya, kalau mau buat adonan roti, mana yang lebih banyak, tepung apa garam? Tepung kan? Tepungnya mungkin 1-2 kilo, garamnya hanya 1 sendok. Yang lebih banyak berarti tepungnya. Allah. Sama kita juga sebagai santri, yang lebih banyak ngurus akhlaknya. Ilmunya boleh dan memang harusnya banyak sebagai santri itu, tapi akhlaknya harus lebih banyak lagi, gitu. Nah, seperti tadi itu, kalau ilmu kita ibaratnya 1 kilo, maka akhlak kita harus 1 ton. Gitu bandingannya. Ilmu kita 1 kilo, akhlak kita 1 ton. Allah. Sekarang balik deh. Ilmunya banyak, akhlaknya sedikit. Apa yang terjadi? Kayak adonan tadi itu, 1 kilonya garam, 1 sendok adalah tepung. Ente mau makannya semuanya? Ada yang mau makan yang begitu? Nggak akan ada. Nggak mau. Sama manusia juga nggak mau ngelihat orang banyak ilmu tapi nggak punya akhlak, nggak mau. Dipandang oleh mata, mencolok nyakitin. Bukan mencolok maksudnya menonjol, betul, enggak. Nyakitin betul, nggak enak dipandangnya. Orang ada ilmu tapi nggak ada akhlak. Sampai kata Gurunda Al-Habibullah Baharun mengatakan, orang yang tidak punya ilmu tapi ada akhlak itu masih indah. Tapi bahaya, orang punya ilmu tanpa akhlak nggak ada indah-indahnya. Jelas? Bisa dipahami? Oke, berarti ingat, kalian itu bisa lihat diri kalian. Kalau kalian sudah berakhlak, berarti ilmu kalian berbuah. Berarti kalian sudah mengamalkan ilmu. Tapi kalau akhlaknya masih hancur, acak-acakan, berarti masih belajar untuk mengamalkan, terus diamalkan. Dan jangan kalian pikir akhlak baik itu hanya nunduk kepada orang tua, salaman kepada guru, kemudian menghormati mereka. Kata siapanya? Akhlak baik ngelihat sampah berserakan diambil, itu akhlak yang baik. Karena bagian Nabi nggak senang kalau bagian Nabi itu menyebutkan bahwa namanya iman itu ada 70 sekian cabang. Paling tinggi adalah la ilaha illallah. Paling rendahnya apa? Tarku imatatil adza 'anil thariq. Menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakitkan, membuat tidak nyaman dari jalan. Ada batu di jalan, singkirkan. Kenapa? Kalau keinjek orang akan sakit. Kan begitu. Maka singkirkan. Apa bahasa? Apa mana adza? Adza itu sesuatu yang tidak menyenangkan.
menyakiti, tidak menyenangkan. Pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan itu ada. Membuat orang tidak nyaman, tidak senang, itu sudah akhlak tidak baik. Awas setan. Sekarang pertanyaannya, sampah kalau dibiarkan dilihat oleh mata, enak nggak? Enak nggak? Kalau ada orang yang ngomong enak, ada santri siapapun yang ngomong enak, tolong kasih tim, Ustaz Agus, tolong anak ini kirim ke tempat pembuangan sampah biar tidur di sana, biar ngerasain. Coba gimana? Nggak enak, nggak nyaman kan melihat sampah berserakan, bukan pada tempatnya. Itu ini akhlak. Sampai para guru-guru mengajari agar yang puncak iman dengan yang paling bawah berkumpul saat ngambil sampah sambil zikir la ilaha illallah. Gitu caranya. Ambil sampah la ilaha illallah, buang ke tempat sampah. La ilaha illallah. Sebagian ada yang mengajarkan sambil ngambil sampah sambil berdoa, ya Allah, sebagaimana hamba membersihkan sampah ini, bersihkan pula sampah yang ada di hati hamba. Pendidikan anak soleh semua. Pendidikan itu. Jangan dipikir orang cuek dengan kebersihan itu kok berakhlak. Orang tidak berakhlak. Serius tidak berakhlak. Tarku imatatil adza 'anil thariq. Nyingkirkan sesuatu yang membuat tidak nyaman dari jalan. Sekarang di jalan. Kalau jalan saja disingkir, di jalan disingkir, apalagi kamar tidur kalian. Ada sampah nggak nyaman, kemudian kalian cuek aja, cuma ini muskilah. Akhlaknya dipertanyakan. Di kamar mandi, masya Allah, buang air kecil kalian nggak disiram. Teman kalian masuk setelah kalian, teman kalian ngelihat, nyaman nggak dia? Nyaman nggak? Mau nggak kalian kalau begitu? Nggak mau kan? Berarti orang begitu berakhlak atau tidak? Nggak berakhlak. Jemuran lama nggak diangkat-angkat atau direndam lama berhari-hari sampai bau. Yang kayak gitu berakhlak atau tidak? Tidak berakhlak. Nah, kenapa? Membuat orang lain jadi bau, tidak berakhlak.